Baik, nanti. Ya, silakan. Di dalam literatur Pali itu disebutkan ada 7 macam anusaya, nanti. Mm-mm. Eh, di situ bagaimana pengaruh 7 anusaya ini terhadap kepribadian manusia, nanti. Mm-mm. Karena anusaya ini kan Mm-mm. seringkali diterjemahkan sebagai tendensi laten. Mm-mm. Bagaimana hal ini kemudian bisa muncul, kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Saya kira Baik. itu. Anu saya yang terpilah-pilah menjadi 7 itu adalah kuasa Sang Buddha dalam memilah-milah menjadi 7 itu. Di beberapa tempat tersebar, ya anusaya itu terbagi menjadi 3, yaitu ya yang kita ini apa namanya raga nusaya, apa Kamaraga Nusaya, Patiga Nusaya, kamaraga nusaya, ya, Patiga patiga Nusaya, nusaya dan awija nusaya. Iti, Oh, titik. Iti maksudnya. Berarti Iti mana? oh, enggak, maksudnya yang 3. Oh, 3. Titik mana sama tanha sama raga itu sama saja, itu nama lain dari loba. Nama lain dari loba. Kita sering terkecoh gitu ya. Titik itu asosiasinya dengan kebodohan karena punya pandangan keliru. Mana asosiasinya dengan kebencian karena ada pembandingan diri. Seneng gak seneng sama siapa. Tapi di dalam uh, cendekiawan Buddhis mengkategorikan ketiganya itu sebagai bagian dari loba. Baik dikategorikan sebagai 3 ataupun sebagai 7. Nah, anusaya ini sesuai dengan istilahnya adalah hal-hal yang mengganggu. Tanha dutiyo puriso. Nah, tanha dutiyo puriso itu artinya yang disebut manusia itu terdapat tanha sebagai yang kedua, terdapat kegandrungan sebagai yang kedua. Jadi manusia hidup itu bukan sendirian. Dia selalu ditemani. Temannya adalah kegandrungan kesenangan itu. Tanpa ada teman kesenangan, dia sulit untuk lanjut hidup. Kita coba, ini bukan teoritis ya. Coba kalau kita ini tidak ada harapan untuk menjadi bahagia, untuk tidak ada harapan untuk menjadi lebih senang, untuk memilih rasa senang yang bisa dienyam, dinikmati. Hidup ini kita menjadi yang disebut dengan putus asa, putus harapan yang sudah tidak ada ini. Ya sudah tidak bisa dikatakan hidup lagi orang di masyarakat. Kamu tidak ada tanda-tanda kehidupan itu sudah. Sebaliknya, Sang Buddha disebut sebagai Eka Pugalo atau Eko. Eko artinya satu. Eka Pugalo, manusia tunggal, manusia satu. Kata satu di sini bisa artinya tidak ada duanya. Di alam semesta ini tidak mungkin muncul selebih dari satu sama Sang Buddha dalam waktu yang bersamaan. Sehingga beliau disebut dengan Eko, yang satu, yaitu yang tunggal. Atau Eka Pugalo, manusia tunggal, manusia satu. Tetapi kata Eko di sini, beliau disebut sebagai Eko, karena sudah tidak
Tidak ada yang kedua dalam arti tidak ada tanha lagi, tidak ada kegandrungan lagi. Nah, ini adalah peristilahan untuk atau sebutan untuk Sang Buddha ya, yang apa? Ada istilah eko atau eka pugalo. Nah, menjelaskan seperti ini itu mengacu ke urusan anusaya itu. Anusaya ya yang selalu mengganggu, tetapi di sisi yang lain juga menghidupi makhluk-makhluk anusaya ini. Kalau tidak ada anusaya, tidak ada api, tidak ada bensin untuk mendukung manusia itu merasa tetap hidup. Soalnya hidup itu sendiri juga kepalsuan. Hidup itu tidak ada. Istilah hidup itu hanya persepakatan manusia menyatakan ini loh yang hidup. Ah, begitu. Semuanya ya itu dharma. Baik yang mati maupun yang hidup, semuanya dharma. Hidup itu kan apa istilahnya itu, selain istilah persepakatan, ketetapan. Ketetapan. Ketetapan yang dibuat oleh manusia, ini loh hidup. Yang itu bukan. Nah, ini salah satu pendorongnya adalah anusaya. Sebelumnya patut diketahui tentang permaknaan kata anusaya yang sering diterjemahkan anusaya itu pengotor batin laten. Yaitu satu keberadaan, satu jenis pengotor batin yang dia itu tertidur, terbaring, istirahat. Kalau tidak ada trigger, tidak ada stimulasi yang membuatnya itu terbangun. Bagaimanapun, penerjemahan seperti ini, saya mencermatinya ada satu hal yang ganjil. Jika yang namanya pikiran itu, yang namanya cita, winyana, tidak pernah double muncul, tidak pernah bergerombol muncul secara berbarengan, melainkan satu persatu butir cita. Jika ada satu jenis pengotor batin yang punya ciri laten, punya ciri istirahat, seolah-olah itu ada satu keberadaan lain dari cita yang muncul padam yang menjadi wadah dari pengotor batin yang disebut anusaya ini. Dan itu sangat-sangat bahaya dalam pemahaman kita tentang ajaran dasar agama Buddha, bahwasanya selain dari pancakanda ini tidak ada yang keenam. Yang namanya onggokan yang dimengerti sebagai hidup itu. Atau yang dianggap sebagai yang hidup itu. Tidak ada yang keenam. Jadi pengotor batin jika muncul dalam satu kemunculan pikiran, kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya tidak ada. Tidak ada yang namanya laten-latenan itu. Nggak ada yang namanya tidur. Nggak ada yang namanya istirahat, nggak ada yang namanya apa sebutannya tadi, tendensi. Ini satu hal yang patut untuk kita renungkan ulang tentang permaknaan atau terjemahan kata anusaya yang ya permisi bukan untuk mencela siapapun, termasuk mencela orang barat misalnya, oleh karena zaman awal-awal itu istilah dharma yang ada dalam bahasa Indonesia itu kan terjemahan dari bahasa Inggris, dan itu dari itu orang-orang barat utamanya yang melakukannya. Nah, kata anusaya, saya itu artinya tidur, saya itu artinya tidur. Memang, ya,
Anu itu artinya yang mengikuti. Yang mengikuti, yang mengintil, yang membuntuti. Tetapi kata saya ini selain artinya tidur, itu artinya adalah berdiam. Untuk konteks-konteks beberapa yang lain atau boleh dikatakan banyak yang lainnya. Kita mendengar satu syair atau satu potongan syair di Dhammapada. Dhammacari Sukhang Seti. Pelaksana Dhamma akan tidur bahagia. Seti artinya tidur. Seti, sayati, seti sama saja. Ya bukan begitu, bukan tidur bahagia. Hidup bahagia, tinggal bahagia, berdiam bahagia. Stay in happiness. Jadi saya di sini bukan artinya harus diterjemahkan tidur. Seperti halnya danda yang tidak harus diterjemahkan tongkat. Itu artinya adalah apa? Hukuman. Bisa jadi gitu. Ya? Azab. Azab. Jadi kembali pada arti seti atau sayati atau saya, inilah kata dasarnya, artinya berdiam. Nah, kata berdiam itu, saya ini berdiam, seperti kata wiharati, seperti kata tidhati untuk para dewa, seperti misalnya wasati, seperti misalnya ati, misalnya hoti, dan lain-lain, seperti jatuh kalau itu. Nah, itu sebatas apa namanya kejamakan berbahasa atau lumrahnya berbahasa atau situasi berbahasa Pali, berbahasa Magadha untuk orang-orang zaman itu yang ya punya ungkapannya sendiri, punya cara berbahasa seperti itu. Misalnya masuk dalam jana begitu ya. Itu masuk dalam jana tidak cukup. Dalam bahasa Pali itu langsung menggunakan kata kerja masuk. Tetapi itu di sana digunakan kata wiharati yang artinya berdiam, masuk. Ya, berdiam masuk dalam jana pertama yang disertai dengan piti dan sukha, yang ada witaka dan wicara. Nah, ada kata berdiamnya juga di situ. Wiharati. Nah, itu mirip-mirip dengan fungsi kata seti atau sayati. Jadi hampir itu sebatas sebagai keindahan berbahasa, kelengkapan berbahasa. Tetapi ada kata kerja yang lebih utamanya yang terkait di sana. Yaitu apa? Di sini adalah anu, yang di sini sebetulnya sebagai prefix, tapi dalam permaknaan prefix ini mengandung makna yang bahkan lebih dominan daripada kata dasarnya atau partikel bebasnya. Anu di sini artinya ikut, berdiam ikut, tinggal ikut. Paham nggak kata ini? Nggak paham. Ini hanya kata-kata untuk menelaah atau menganalisa kata yang ya secara ketata bahasaannya orang awam nggak bisa gampang mudah untuk mengerti. Secara gampangnya, secara bahasa yang mudah dimengerti bagaimana, yaitu apa? Kata anu itu artinya apa? Artinya adalah ikut, membuntut. Yang membuntuti, yang mengikuti, yang mendompleng. Jadi kata anu saya, alih-alih diterjemahkan sebagai pengotor batin pengotor batin laten, pengotor batin tendensi, punya tendensi, ya nggak jelas itu artinya apa, bagaimana
mau dijelaskan, mau diterangkan kayak apa kotoran batin yang berupa tendensi siapa, saya nggak yakin penerjemahnya sendiri ke bahasa Inggris ya apa namanya bisa menjelaskan apa yang dia maksud dengan kotoran batin yang berupa tendensi itu atau laten itu. Nah, sebaliknya kalau anusaya ini diterjemahkan sebagai yang ikut, yang mendompleng, yang membuntuti, pengotor batin yang mendompleng. Atau secara singkat, si pendompleng, si pembuntut, si pengikut. Bagaimana pengotor batin dikatakan sebagai si pendompleng, si pengikut? Pengotor batin punya ciri mendompleng, membuntuti wedana, yaitu pengenyaman. Kita mengertinya itu perasaan. Kalau ada perasaan menyenangkan muncul, cenderung untuk dibuntuti oleh nafsu ragawi. Nafsu ragawi dalam konteksnya sebagai pembuntut, sebutannya adalah raga nusaya. Raga dan anusaya. Punya ciri membuntuti. Tapi kalau pengotor batin ini punya ciri menghanyutkan, istilah yang Sang Buddha pakai bukan anusaya, tetapi asawa. Kalau pengotor batin ini punya ciri, ditinjau dari sisi mengotori batinnya, membuat batin jadi keruh, beliau menyebutnya adalah kilesa. Kalau pengotor batin ini punya ciri mengikat, menjerat, beliau memberikan sebutan sangyojana, memberi sebutan yoga, memberikan sebutan gantha. Sesuai dengan ciri atau apa yang tampak secara akaranya, secara sikap-sikap atau gelagat perilaku pengotor batin itu. Nah, di sini pengotor batin, memang saya menggunakan istilah pengotor batin atau aku salah dhamma. Hal-hal yang buruk, ya istilahnya itu. Disebut sebagai anusaya, artinya yang punya ciri mendompleng. Ketika ada tukha wedana atau pengenyaman yang menyakitkan, perasaan sakit, cenderung untuk dibuntuti dengan rasa benci. Saya menggunakan kata rasa ya. ya benci, ya itu adalah bahasa Indonesia itu. Rasa benci, rasa senang ya. Jadi ketidaknyamanan atau itu sesuatu yang menyakitkan cenderung untuk kemudian dibuntuti oleh kebencian. Betul tidak? Kalau kita itu dihadapkan pada sesuatu yang tidak nyaman, cenderung untuk iritasi tidak. Rasa iritasi itu adalah anusaya. Ini permanaan anusaya. Sedangkan satu lagi yang cenderung lebih lembut adalah ketika perasaan dalam suasana yang sangat redam, sangat-sangat redam oleh karena tidak ada trigger yang signifikan yang bisa ditengarai jelas. Mau dikatakan kebahagiaan, kenyamanan pun ya kayaknya tidak. Dikatakan menderita sakit juga bukan, menyakitkan juga bukan. Ya, satu jenis pengenyaman seperti itu dikategorikan sebagai perasaan yang netral atau menyakitkan tidak, menyenangkan juga bukan. Atau kama sukha wedana. Nah, ini juga memberikan trigger, memberikan satu pemicu untuk munculnya anusaya, yaitu apa? Awija anusaya. Muncul kebodohan, muncul ketidaktahuan, tidak mengerti bahwa hal yang redam seperti itu bukan sesuatu yang kekal abadi.
bukan sesuatu yang ada inti. Itu ada sisi rapuhnya, ada sisi cacatnya, dan nah itulah anicca, dukkha, dan anatta itu. Nah ini jarang untuk kemudian diselidik sedemikian rupa bahwa rasa redam, yaitu rasa netral, yaitu rasa menyenangkan, tidak menyakitkan, bukan ini, ya itu juga punya kecenderungan untuk didomplengi oleh yang namanya anusaya. Apa itu? Aku salah dhamma. Aku salah artinya tidak cerdas. Dhamma artinya apa? Dhamma di sini artinya bukan ajaran Sang Buddha. Dhamma di sini adalah perihal. Perihal-perihal yang berkaitan dengan hal-hal tidak pandai, tidak cerdas, yang bodoh. Atau mungkin kita lebih familiar dengan istilah buruk. Hal-hal yang berkaitan dengan keburukan-keburukan. Nah, baik secara kategori 3 maupun kategori 7 dalam anusaya ini, karena punya ciri aku salah dhamma ini sebagai yang mendompleng, sebagai pembuntut. Nah, sebutan untuk mereka ini adalah kemudian anusaya. Dan anusaya ini sering dimengerti sebagai adalah jenis pengotor batin yang lembut. Pengotor batin yang tengah-tengah itu sebutannya adalah niwarana. Pengotor batin itu yang kasar itu adalah witikama kama. Witikama akusala kama. Perbuatan buruk yang sudah tercuat keluar lewat tutur kata dan tindak tanduk. Ya, ini adalah penjelasan para Bante belakangan. Di dalam Tipitaka sendiri tidak ada yang namanya pengotor batin tingkat lembut, tingkat menengah, tingkat kasar, tidak ditemukan. Tidak disebutkan. Dan yang namanya anusaya, asawa, niwarana, sangyojana, tidak pernah ada Sang Buddha mengatakan ini yang lebih lembut atau lebih kasar. Termasuk praktek dharma antara Satipatthana dan Bojjhanga, mana yang lebih lembut, mana yang lebih kasar? Tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih kasar. Nah, di sini pertanyaannya adalah sejauh apa anusaya ini akan punya pengaruh dalam perangai seseorang. Oh, sudah sangat tentu. Sangat tentu. Oleh karena perangai itu muncul karena warna-warni kotoran batin yang bercampur antara keburukan dan kebaikan juga. Kebaikan jenis A 80% dan keburukan jenis B 20% sudah memberikan satu jenis sendiri. Dua jenis keburukan jenis C dan jenis D, dan satu jenis kebaikan yang kebaikannya 70%, keburukan yang dua jenis itu ini dan itu masing-masing sekian persen, sudah ciri sendiri. Dan itu mulek enggak karu-karuan, ciri-ciri itu sampai tidak bisa dikatakan bahwa satu golongan orang tertentu punya ciri yang sama. Yang namanya carita, ada buddhi carita, ada tanha carita, ada raga carita, ada sadha carita. Itu penggolongan secara general saja. Kalau mau digolongkan secara rincinya, setiap orang punya kecenderungannya yang spesifik untuk orang itu. Termasuk juga apalagi dihubungkan dengan nasib, keberuntungan. Dengan digolongkan menjadi 12 sesuai dengan bintangnya, sesuai dengan sionya. Ya, masa ciri manusia di alam semesta ini hanya 12 saja. Padahal perjalanan hidup manusia dari zaman ke zaman, satu zaman saja, jutaan jalan hidup, miliaran jalan hidup sesuai dengan jumlah manusia yang ada itu. Bagaimana dikatakan punya pengkategorian yang hanya 12 itu saja?
itu membentuk semacam kecenderungan yang beraneka ragam, warna. Oleh karena ya itu perpaduan antara keburukan satu dengan keburukan lain tidak terlepas juga yang memadu di dalamnya sana adalah kebaikan-kebaikan yang baik dari kebaikan maupun keburukannya itu masing-masingnya ada banyak macam, proporsinya juga bervariasi. Nah, kita mengenal warna itu ada berapa warna? Kita mengenal warna itu ada berapa? 7 untuk pelangi. Iya toh? Tapi warna dasar itu ada berapa? Ada 3. Apa saja kira-kira? Merah, kuning, merah kok kuning itu loh. Mana ada hitam? Merah. Oh, merah kuning ya? Ya, betul. Merah, kuning, sama biru. Itu adalah warna dasar. Tahu enggak? Itu hanya kesepakatan saja. Itu hanya persepakatan, itu hanya ketetapan. Sebetulnya apa? Itu bukan warna dasar juga kok merah itu. Merah itu campuran. Warna campuran. Campuran antara warna jingga dan warna ungu. Dan kuning itu campuran antara warna jingga dan warna hijau. Hijau sendiri campuran warna antara biru dan kuning. Mengapa disebut sebagai itu warna dasar? Kalau warna itu sendiri yang disebut warna dasar sesungguhnya adalah campuran. Dan antara kuning dengan hijau punya warnanya sendiri. Campuran antara kuning yang hijau 50-50 ini ditambah kuning lagi 50%, warnanya juga punya beda sendiri. Warna itu ada berapa? Tidak bisa dihitung. Demikian itu karakter manusia, kecenderungan manusia karena warna-warninya itu. Dan di sini bukan hanya satu warna saja, yaitu warna kebaikan atau warna keburukan, melainkan dua-duanya. Bercampur ya itu tidak terkirakan sehingga Sang Buddha katakan karma dan akibatnya itu adalah acinteya yang tidak terpikirkan oleh manusia pada umumnya. Dan yang membuat perangai yang dalam bahasa Pali ada 2 istilah, satu adalah wasana, yaitu nilai-nilai, biasanya itu nilai-nilai buruk ya, yang telah terbiasa didiami, wasa didiami. Sebutannya adalah wasana. Nah, satu istilah lagi itu adalah santana. Santana, yaitu satu keterbiasaan, satu habit yang sedemikian lama ya. Yang kalaupun seseorang itu sudah berubah sampai ke tingkatan tertentu, nah yang namanya santana atau yang namanya wasana ini masih memungkinkan untuk ikut di dalam sana. Gitu. Singkong rebus atau singkong goreng, di kalangan kelas menengah, orang itu malu menyuguhkan ke tamu. Malu. Yang dia suguhkan itu apa? Burger, pasta, atau edamame. Kalau kedelai lokal, enggak, dia malu dia. Tetapi untuk orang yang kelas tinggi beberapa tertentu, sudah miliarder, sudah triliuner, di meja makannya tidak boleh tidak ada singkong goreng. Itu dari kecil dia itu membawa wasana, membawa yang namanya santana ini. Kalaupun dia sudah ada transformasi kekayaan yang sedemikian lupa,
permisi bicara ya, ini itu apa namanya, sepemahaman saya, makanan pokok singkong itu dimengerti sebagai makanan pokok yang ya sangat itu yang lebih sederhana dibandingkan nasi atau apalagi gandum atau apalagi apa begitu. Jadi orang punya kecenderungan untuk malu. Tapi itu di banyak sekali seperti kimchi begitu ya, itu makanan orang miskin, makanan orang desa. Termasuk orang Thai, somtam itu ya, makanan orang miskin. Tapi sekarang di restoran bintang 5, kimchi ada. Somtam juga ada. Singkong goreng ada. Termasuk talas juga ada. Ya, itu adalah percontohan saja. Tidak usah panjang lebar. Yang penting di sini nyata bahwa ya semua yang memberikan warna-warni ragam manusia tidak lain adalah ya secara umum itu adalah istilahnya itu ya aku salah dhamma. Kalau kusala dhamma, apalagi yang sudah tingkat apa namanya tertingginya itu apa? Bukan apa namanya sawaka Buddha, bukan paceka Buddha. Sawaka Buddha, paceka Buddha masih memungkinkan diikuti oleh wasana, masih diikuti oleh santana. Masih memungkinkan. Tetapi untuk sama Sambuddha tidak ada wasana, tidak ada santana lagi. Jadi apa? Warna sama Sambuddha adalah satu. Tidak ada perangai, tidak ada kecenderungan, tidak ada apa yang disebutkan tadi itu apa bukan bentuk-bentuk atau apalah macam-macam orang, ada jenis-jenis orang punya ciri-ciri tertentu apa dan sebagainya itu. Ya kurang lebihnya begitu ya. Nah Hanumodana, semoga ini memberikan sedikit banyak pemahaman tentang peran serta ya, bagaimana yang ditanyakan tadi itu adalah anusaya. Peran serta anusaya dalam membentuk karakter orang, dalam membentuk ya bagaimana keberadaan seseorang. Itu memang ya sangat-sangat apa namanya signifikan perannya. Sabitiyo wiwajantu sabbarugo winasatu mate bhavatwantarayo sukhiti gayuko bhava abhiwadana silisa nijang buddha pacayino cattaro dhamma waddhanti ayuwano sukhang balang. Dulu sekitar 30 tahun yang lalu itu orang pengen makan ceker ayam itu harus sembunyi-sembunyi karena takut dianggap orang miskin. Kamu kok belinya ceker ayam? Ini aku nggak usah itu jual. Kamu ambil saja. Ini biasa saya buang kok. Mereka itu makan itu bukan cekernya ayam itu. Yang dimakan itu pahanya, dadanya. Ini kamu kok makannya ceker kok kasihan banget. Tapi ceker ayam sekarang ada di